Materi kali ini adalah membahas mengenai landasan religius pendidikan. Sebelum masuk ke materi, kita harus tahu apa arti pendidikan itu. Pendidikan merupakan cara untuk dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan, serta upaya untuk merekonstruksi suatu peradaban dari masa ke masa. Disinilah landasan religius dibutuhkan. Lalu ada pertanyaan, mengapa landasan religius dibutuhkan? Karena landasan religius ini merupakan landasan yang paling mendasar, sebab landasan agama merupakan landasan yang diciptakan oleh Tuhan semesta alam. Kita bisa mengambil salah satu contoh dalam ajaran agama Islam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, yaitu Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya menuntut ilmu dan menempuh pendidikan menurut landasan agama yang tujuannya adalah agar manusia senantiasa berada di jalan yang benar, serta sebagai kontrol dalam pembentukan karakter dan mental peserta didik yang unggul. Nah, pendidikan religius ini juga terdapat dalam kurikulum pendidikan nasional yang diwajibkan untuk setiap peserta didik mengikuti pendidikan religius, karena sistem pendidikan ini diharapkan tidak hanya sebagai penyangga nilai-nilai, namun sekaligus sebagai penyeru pikiran-pikiran produktif dan berkolaborasi dengan kebutuhan zaman yang semakin modern. Sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sindiknas Pasal 30 Ayat 3, pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pasal ini mengimplikasi bahwa pada setiap jenjang pendidikan harus diadakannya pendidikan keagamaan. Mengapa landasan religius itu penting? Sebab seseorang yang tidak memahami agama tidak akan mampu mengembangkan pengetahuan yang mereka dapat. Seperti yang kita ketahui, ilmu tanpa agama akan menjadi buta, dan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh. Apalagi sebenarnya manusia berpotensi melakukan kebaikan, keburukan, kesucian, maksiat, kelembutan, dan kekerasan. Dengan adanya pendidikan, setiap potensi-potensi yang ada dalam diri manusia akan diarahkan kepada hal-hal yang positif sehingga bisa menjadi insan beragama. Ilmu juga bisa kita dapatkan pada kitab suci. Seperti contohnya umat Hindu dapat mempelajari kitab suci Weda untuk mendapatkan ilmu dan dapat mengembangkannya sesuai dengan ajaran-ajaran kitab suci tersebut. Siapa saja yang berperan dalam landasan religius pendidikan? Menurut Al-Tafsir menjelaskan bahwa pendidikan agama itu tidak akan berhasil apabila hanya diserahkan kepada guru agama saja. Karena inti dari pendidikan keagamaan itu mencakup keimanan dan ketakwaan. Maka pendidikan keagamaan juga merupakan tugas bersama antara guru, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Sehingga dalam landasan religius pendidikan harus adanya keterpaduan, baik keterpaduan tujuan, materi, proses, dan lembaga.